Assalamualaikum. Kita kembali lagi belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 6. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar menjelaskan informasi dalam teks eksplanasi, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Saat kalian belajar, kalian akan memakai berbagai macam alat tulis. Salah satunya adalah pensil. Tahukah kamu bagaimana ditemukannya pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut. Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Setelah kalian membaca teks eksplanasi, temukan informasi penting pada masing-masing paragraf. Seperti biasa, paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 dan 3 deret penjelas, paragraf 4 berisi kesimpulan. Saat kalian membaca teks eksplanasi, kalian akan menemukan kata bercetak miring. Sudahkah ketemu? Oke. Nah, kata yang bercetak miring tadi adalah kata-kata yang tidak baku. Marilah kita mencari kata yang bakunya. Oke? Pertama, kata gimana sih harusnya bagaimana. Bikin harusnya membuat. Modern harusnya e-nya hilang, modern. Kemudian, zaman harusnya zaman. Dipakai harusnya dipakai. Gampang harusnya mudah. Terus, lalu. Dibikin harusnya dibuat. Ngembangkan harusnya mengembangkan. Buat harusnya untuk. Hancurkan harusnya menghancurkan. Sama harusnya dengan. Banget harusnya sangat. Kalau harusnya kalau. Gak ada harusnya tidak ada. Bakal harusnya akan. Waktu lagi, waktu akan. Gak bisa bikin, tidak bisa membuat. Nah, itulah kata-kata yang bercetak miring. Kalian tentu masih ingat tentang hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Adapun hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Berikut contoh-contoh sikap mendahulukan kewajiban daripada hak. Masuk ke kelas dengan tertib. Izin dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau ketika hendak bepergian.
membayar barang yang dibeli sesuai harga yang ditentukan, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, tugas kalian adalah mencatat contoh kewajiban tadi di buku tulis kalian. Lalu, tuliskan akibat jika tidak bertanggung jawab. Manfaat kewajibannya apa dan akibat jika tidak bertanggung jawab. Terima kasih, selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.